Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah para nabi agar kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Mereka lah orang-orang pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah berfirman, "Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih." Mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, yaitu para rasul dan para nabi. Fabihudahum muqtadih, maka ikutilah petunjuk mereka. Allah juga berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab." Sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Di antara hamba-hamba Allah yang mulia yang Allah kisahkan kisahnya dengan kisah yang panjang adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan kisah Nabi Nuh alaihissalam syarat penuh dengan faedah dan ibrah bagi orang-orang yang cerdas. Di antaranya adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam yang jauh dari penyakit ujub. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dakwah Nabi Nuh 950 tahun, ya. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Namun akhirnya fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun, akan tapi akhirnya kaum Nabi Nuh berbuat zalim, berbuat syirik, tidak bersyukur kepada Allah, maka mereka pun ditimpa dengan banjir yang besar yang menghanyutkan mereka seluruhnya kecuali segolongan kecil dari orang-orang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, "Kadzabat qablahum qaum Nuhin, fakadzabu 'abdana wa qalu majnunu wazdujir." Sungguh sebelum mereka kaum Nabi Nuh telah mendustakan Nabi Nuh. Dan mereka berkata Nuh adalah orang gila dan telah diancam. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah. Dia berkata, "Ya Allah, sungguhnya aku dikalahkan oleh mereka, didominasi oleh mereka, fantasir, maka menangkanlah aku." Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh. Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Maka kami bukakanlah pintu-pintu langit yang menurunkan hujan dengan deras sekali. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Lalu kami jadikan bumi pun menjadi mata air sehingga keluar air dari segala tempat di atas muka bumi, maka bertelumulah air dari langit dan air dari tanah atas perkara yang telah ditetapkan. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Lalu kami angkat Nabi Nuh, yaitu bersama dengan orang yang beriman dengannya, di atas kapal yang sederhana yang terbuat dari papan dengan paku. Tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Akan tapi kapal yang sederhana tersebut berlabuh dengan pengawasan dari kami, penglihatan dari kami. Ma'asyiral muslimin, akhirnya air pun keluar dengan begitu dahsyat dari bumi, ditambah dengan air yang hujan yang deras dari langit, sampai-sampai seluruh tanah di atas muka bumi yang mengeluarkan air, sampai-sampai dapur yang biasanya mengeluarkan api juga mengeluarkan air. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa amruna wa farat tan-nur." Ketika telah tiba perintah kami, sampai dapur pun mengeluarkan air, keluar air. Yang harusnya keluar api malah keluar air. Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa ma amana ma'ahu illa qalil. Maka kami perintahkan, wahai Nuh, angkutlah di atas kapal tersebut pasangan-pasangan dari hewan-hewan dan juga angkutlah keluargamu untuk naik di atas kapalmu kecuali yang telah tertetapkan bahwasanya dia kafir. Kemudian kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Selanjutnya Nabi Nuh pun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendapat menyatakan bahwasanya jumlah yang beriman terhadap Nabi Nuh cuma 80 orang, sedikit. Setelah dakwah 950 tahun yang beriman cuma 80, qalil kata Allah dibandingkan yang kafir. Maka Nabi Nuh berkata, "Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim." Maka Nuh berkata, naiklah kalian di atas bahtera tersebut dengan mengucapkan bismillah majriha wa mursaha,
ketika dia berlayar dan ketika dia bersandar, berlabuh dan bersandar. Di akhir ayat kata Nabi Nuh alaihissalam, Inna Rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang membuat saya merenungkan ayat ini. Saya membuka pernyataan para ulama tafsir tentang kenapa Nabi Nuh alaihissalam menutup ayatnya dengan berkata, Inna Rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin terbetik dalam benak saya ketika saya baca ayat ini. Nabi Nuh berkata, naiklah di atas kapal, sungguhnya Allah syadidul iqab, siksaannya keras. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala qawiyyun aziz, sungguhnya Allah Maha kuat, Maha perkasa, mereka akan binasa. Tetapi Nabi Nuh ternyata menutup ayat tersebut, naiklah di atas kapal dengan berkata, Inna Rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku lagi Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Tahir bin Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir menyebutkan inna di sini inna Rabbi laghafurur rahim litta'lil, menjelaskan tentang sebab bahwasanya seakan-akan Nabi Nuh berkata, segeralah naiklah kalian di atas bahtera karena sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Maha Pengampun? Tatkala itu Nabi Nuh alaihissalam tidak sombong, tidak angkuh. Dia sadar bahwasanya dia dan kaumnya selamat bukan karena imannya, bukan karena amal solehnya, tetapi karena Allah yang Maha Pengampun. Karena Allah yang Maha Pengampun. Ini dijelaskan oleh Al-Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Dia menjelaskan Nabi Nuh alaihissalam menyadari bahwasanya dia hanya bisa selamat dan kaumnya karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun seorang beramal soleh, tetap dia melakukan kesalahan-kesalahan, dan amal solehnya tersebut tidak bisa digunakan untuk membayar apapun dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang diselamatkan oleh Allah kecuali karena Allah mengampuni dosa-dosanya. Seandainya Allah mengadab setiap dosa yang kita lakukan, ya, maka tidak ada di antara kita yang selamat. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia atas dosa yang mereka lakukan, maka tidak ada yang satupun yang tersisa di atas muka bumi ini. Nuh tidak ujub ketika itu. Dia tidak berkata, inilah hasil dakwahku, Allah menyelamatkan aku, 950 tahun aku bersabar, saatnya kalian mampus, saatnya kalian binasa. Tidak. Dia sedang merenungkan tentang dirinya dan kaumnya. Dia berkata, Inna Rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karenanya, ma'asyiral muslimin, janganlah kita ujub dengan apa yang telah kita lakukan, dengan amal yang sudah kita lakukan, dengan Quran yang sudah kita baca, dengan sedekah yang sudah kita keluarkan, dengan bakti kita kepada orang tua, dengan zikir yang selalu kita basahi lisan kita dengan zikir tersebut. Sungguhnya kita selamat bukan karena amal soleh kita yang sesungguhnya, tapi karena apa? Inna Rabbi laghafurur rahim, karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat ini, beliau menyebutkan demikianlah kebiasaan Allah menggandengkan antara ya sifat-sifat Allah yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang, dan juga menggandengkan dengan bagaimana Allah Maha Penyiksa dengan siksaan yang sedih. Karenanya ketika kondisi Nabi Nuh alaihissalam naik di atas kapal tersebut, sementara kaumnya akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara mereka sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan seorang berfikir bahwasanya Allah adalah jahat atau Allah adalah tidak berbuat adil. Maka setelah itu Nabi Nuh mengingatkan, Inna Rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka, namun mereka tidak taat kepada Allah. Sudah dikasih kesempatan 950 tahun,
namun mereka tidak beriman juga, bahkan mereka semakin menjadi-jadi. Makanya Allah berfirman, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa thamuda wa qaumi ibrahim wa ashabi madyan wal mu'tafikat atatum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Belumkah datang kepada mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, belumkah datang kepada kalian orang kafir Quraisy berita tentang umat-umat sebelumnya, tentang kaum Nabi Nuh, tentang kaum Ad, kaum Nabi Hud, kaum Samud, kaum Nabi Saleh, tentang kaum Ibrahim, tentang ashabi Madian, kaum Syuaib, dan juga wal mu'tafikat, yaitu kaum Nabi Lut yang Allah binasakan mereka. Ya, Allah binasakan mereka. Allah sudah tegakkan hujjah. Atatum rusuluhum bil bayyinat. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan petunjuk, dengan bukti, dengan mukjizat-mukjizat, tapi mereka tidak beriman. Maka Allah berfirman, "Fama kana Allahu liyadhlimahum." Sungguh Allah tidak zalim kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allah Maha sayang kepada kita. Allah sudah berikan kita kesempatan. Allah utus Rasul kepada kita. Allah turunkan Al-Quran. Allah kirim para dai untuk menyuruh kepada kita. Ya. Allah datangkan bukti-bukti. Wa fi kulli syai'in ayatun. Seluruh di alam semesta ini adalah tanda bahwasanya Allah Maha Esa. Ada Tuhan yang harus disembah. Ada Tuhan yang tidak boleh kita bangkang, tidak boleh kita maksiati. Tapi kita senantiasa melanggar dan melanggar. Jikalau ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman kepada kita, maka Allah tidak zalim, tetapi kita yang berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.